Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertanyaannya adalah kapan Lailatul Qadar terjadi? Ini rahasia Allah. Ya, nggak diberitahu kepada kita kapan pastinya. Tetapi Allah kasih kisi-kisinya, kasih ciri-cirinya atau rentang waktunya kapan. Dulu Rasulullah SAW mengira bahwa Lailatul Qadar itu akan turun di pertengahan Ramadan antara tanggal 11 sampai tanggal 20. Maka pertama kali beliau kemudian menunggu Lailatul Qadar itu dengan beriktikaf di masjid pada pertengahan Ramadan. Kenapa Rasulullah menunggu pertengahan Ramadan? Karena memang dulu pertama kali Quran surah Iqra itu turun itu di beberapa sejarah itu tanggal 17 Ramadan. Maka Rasulullah mengira Lailatul Qadar akan diberikan Allah di pertengahan Ramadan. Beliau hari ke-20 beliau keluar dari tempat iktikafnya, balik ke rumah. Tiba-tiba tak lama balik lagi ke masjid. Maka beliau umumkan kepada para sahabat, taharru Lailatul Qadar. Kalian cari Lailatul Qadar fil ashr awakhir, fil witr ashr awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar itu di hari-hari ganjil, di 10 hari akhir dari Ramadan. Maka Rasul mengulang lagi iktikafnya, bukan lagi di pertengahan, tapi merevisi, beliau mulai iktikafnya di 10 hari terakhir, malam 21 sampai malam 30 atau 29 tergantung kasus Ramadan ini. Karena Ramadan itu bisa 29, bisa 30 tergantung tahunnya. Nah, maka mulai saat itu Rasulullah perintahkan sahabat cari Lailatul Qadar itu di asril awakhir, 10 hari terakhir. Gimana cara cari Lailatul Qadar? Rasulullah ajarkan teknisnya. Caranya adalah dengan beriktikaf di masjid. Apa itu iktikaf? Iktikaf artinya berdiam diri di masjid, beribadah, memfokuskan dirinya untuk ibadah di masjid. Kalau mampu ikuti cara Rasulullah. Rasulullah itu masuk iktikaf sebelum malam 21. Masuk ke masjid dan beliau tak keluar, kecuali untuk keluar mungkin makan hajat dan seterusnya. Tapi Rasulullah nggak keluar dari masjid sampai nanti takbiran baru balik ke rumah. Itu iktikaf yang full namanya, iktikaf yang standar Rasulullah. Dan kebiasaan iktikaf ini nanti diteruskan oleh istri-istri beliau ketika Rasulullah telah wafat. Melihat Rasulullah iktikaf di masjid, maka istri-istri beliau pun ikut iktikaf di masjid. Maka di Masjid Nabawi itu ada buat kayak di dalamnya dulu buat tenda-tenda kecil untuk tempat iktikafnya istri-istri Rasulullah SAW. Jadi di sini Rasulullah iktikaf, istri-istrinya pun beriktikaf. Ya, jadi bapak-bapak iktikaf, ibu-ibu juga beriktikaf. Ini cara beliau menunggu Lailatul Qadar. Jadi dengan cara beriktikaf di masjid. Nah, kalau kita nggak bisa ikut standar Rasulullah iktikafnya full di masjid, maka setidaknya kita tunggu malamnya. Karena Ramadan kan malam ya. Kita tunggu malamnya iktikaf di masjid di malam 10 hari terakhir. Jadi mulai malam 21 kita mulai iktikaf nih di masjid malam-malam. Ya. Kalau bisa sih pada tarawih itu mungkin balik sekitar rumah ambil apa gitu persiapan, langsung balik ke masjid lagi. Ya, sampai pagi. Enggak tidur ya, boleh tidur silakan. Nanti di pertengahan malam terakhir baru kita bangunkan untuk qiyamul lail. Nah, bagaimana kalau kemudian ketemu dengan Lailatul Qadar? Kalau sekarang kita nggak bisa melihat, tapi zaman Rasulullah dulu ketika beliau bertemu Lailatul Qadar, apa beliau lakukan? Beliau kemudian bangunkan keluarganya. Beliau ketuk pintunya Aisyah dan suaminya Ali. Diketuk suruh bangun. Beliau ketuk semua keluarganya yang tinggal sekitar Masjid Nabawi untuk bangun bareng-bareng. Terus, maka kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kalau saya ketemu Lailatul Qadar apa harus saya baca? Maka Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah, dan ini menjadi doa kita semuanya. Kata Rasulullah, kalau engkau berjumpa dengan Lailatul Qadar, katakanlah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini kita latihan semua, insya Allah udah pada hafal ya, karena kita udah baca ini dari malam pertama. Tapi ini sebenarnya doa yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika bertemu dengan Lailatul Qadar. Kalau sendirian, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau ramai-ramai, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sungguh Engkau Maha mencintai kemaafan. Allahumma innaka afuwwun, ya Allah Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau sangat suka, sangat mencintai memberikan maaf. Fa'fu anni, kalau sendirian, maafkan aku ya Allah, atau fa'fu anna, maka maafkan kami ya Allah.
Ini yang kita baca ketika kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Nah, bagaimana kita tahu bahwa malam itu malam Lailatul Qadar? Insya Allah akan kita bahas ada beberapa hadis terkait dengan ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Tapi karena ada beberapa dan kemudian agak panjang, insya Allah kita akan bahas di episode lainnya terkait dengan ciri-ciri bahwa malam itu adalah malam Al-Qadar. Mudah-mudahan dengan bekal ini sama-sama kita ikhtiar Allah pertemukan tahun ini kita dengan malam Al-Qadar, dan yang paling penting kita isi malam itu dengan qiyamul lailatul qadar. Mudah-mudahan dengan masalah itu ketika Ramadan pergi meninggalkan kita, Allah telah menghapuskan, telah memaafkan semua dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.